Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama kembali lagi dalam persekutuan doa online. Biarlah kita sama-sama boleh tetap setia di masa pandemi ini, kita masih boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Ya, sebelum kita memulai persekutuan kita, tetap kita ingatkan untuk bagi jemaat yang memiliki pokok doa yang mau didoakan bersama-sama bisa menghubungi Contoh Taya di nomor 0822 9462 9766. Bagi yang mau didoakan dapat menghubungi Contoh Taya. Sebelum kita masuki persekutuan kita, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Tuhan, terima kasih dalam setiap kelelahan kami, dalam kegiatan kami sehari ini, kami masih boleh diberi kesempatan untuk boleh mengikuti persekutuan doa, walaupun kami tidak bisa tatap muka, tapi kami boleh datang ke hadapan Tuhan secara online. Biar Tuhan Kau tenangkan hati kami, persiapkan pikiran kami agar kami boleh datang bersekutu bersama, menenangkan hati kami dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita angkat pujian yang pertama. Let me say thank you. Biarlah kita boleh belajar dari pujian ini, kita boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Contoh Taya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum sama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih diberikan sebuah kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam hidup ini ya Bapak, seringkali ketika kami sudah berbuat baik, tetapi kami disakiti oleh orang-orang yang menerima perbuatan baik kami. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk boleh mengampuni orang-orang yang demikian, dan biarlah kami boleh belajar tentang kasih Kristus dan bagaimana Engkau juga telah mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadamu dan mengampuni mereka yang melakukan tindakan kejahatan kepadamu, sekalipun Engkau telah menjadi sosok yang baik bagi mereka. Kiranya Tuhan Engkau yang menopang dan menguatkan kami, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah saudara terkasih, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu air susu dibalas air tuba. Saya tahu arti dari sebuah peribahasa ini adalah ketika saya sudah berbuat baik tetapi dibalas tidak baik oleh orang yang menerima perbuatan baik saya. Nah saudara, maka kita akan belajar bagaimana saya sebagai orang Kristen ketika saya sudah berbuat baik tapi malah dijahatin. Saya sudah berusaha sebaik mungkin gitu ya, tapi malah dia ternyata berbuat jahat kepada saya. Saudara yang terkasih, dulu nenek dari papa saya itu pernah menolong orang yang terlantar. Ya, orang yang terlantar ini kebetulan suami istri. Mereka datang dari kota rantau, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Mereka datang ke rumah nenek saya awalnya hanya untuk meminta makan karena mereka belum makan.
Nah, akhirnya karena nenek saya tergerak oleh belas kasihan, apa yang dilakukan nenek saya, dirawat orang rantau ini di dalam rumahnya, dipekerjakan sebagai bersih-bersih rumah. Tetapi apa yang dilakukan oleh dua orang ini adalah setelah 2 bulan bekerja, apa yang dilakukan oleh mereka, mereka mencuri perhiasan nenek saya dan membawa kabur sejumlah uang. Hari itu nenek saya bilang, tidak apa, karena kita niatnya baik. Kalau orang jahat, niatnya nanti Tuhan yang balas. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini diceritakan papa saya kepada saya. Tetapi ketika saya melihat, kok nenek saya bisa ya seperti itu. Kadang kalau saya secara pribadi aja saya udah baik sama orang, terus orang itu jahat sama saya, rasanya saya mikir, lihat nih nanti, gak bakal gue mau berbuat baik lagi. Kita bisa berpikir demikian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang punya hati, tentu ketika kita berbuat baik, tapi kebaikan kita dibalas oleh kejahatan, kita seringkali mengalami yang namanya sakit. Hati kita bisa merasakan sakit. Karena apa? Saya udah baik. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang tua yang sangat baik sama anaknya. Tapi ketika anaknya dewasa, anaknya ini menjadi anak yang jahat kepada orang tuanya. Dari kecil anak ini dirawat, segala kebutuhannya dicukupi, bahkan untuk makan dan minumnya diberikan yang terbaik untuk anak ini. Tetapi ketika anak ini dewasa, dia begitu kurang ajar sama orang tuanya. Dia pukul orang tuanya, dia curi duit orang tuanya. Hati kita menjadi sakit. Karena sebagai orang tua, saya sudah melakukan yang terbaik untuk kamu. Saya sudah menunjukkan kualitas kasih yang paling baik untuk kamu. Tapi kamu menyakiti saya. Hati kita bisa menjadi sakit. Hati kita juga bisa dibuat kecewa. Mungkin kita punya rekan kerja yang selalu kita tolong dari awal, ya. Dari awal dia masuk kita bantu, dia nggak bisa kita ajarin sampai dia bisa. Tetapi kita dapati dia menjelekkan kita di depan bos kita. Waduh, hati kita menjadi kecewa. Lalu hati kita juga bisa dibuat marah. Kita sudah menasehatkan dengan baik, ya. Kita sudah menemani dia ketika dia susah. Kamu butuh apa? Yuk saya kasih. Kamu butuh teman? Yuk saya dengerin curhat kamu sampai pagi. Kamu butuh ditemani kemana-mana? Yuk saya antar. Tetapi kita dapati di belakang dia menceritakan hal yang tidak benar tentang kita. Bukankah hal ini membuat hati kita marah? Ya, kita bisa menjadi marah. Bahkan juga hati kita sering kali dibuat sedih. Kita sudah masak enak-enak buat suami. Tentu kalau ibu-ibu masaknya dengan cinta gitu ya, untuk suaminya. Tetapi begitu pulang suaminya bilang, masakannya gak enak. Bisa masak gak sih kamu ini? Hati kita menjadi sedih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang punya hati, bukankah kita sering mengalami kondisi-kondisi seperti ini? Hati kita sakit, hati kita kecewa, hati kita dibuat marah, hati kita dibuat sedih oleh orang yang menerima banyak kebaikan dari kita. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan ketika saya diperlakukan seperti itu? Ketika saya merasa saya udah baik tapi dia kok jahat, kok bisa-bisanya ya dia seperti itu? Kadang kita mikir kayak gitu, saya udah baik banget loh, kok bisa-bisanya dia kayak gitu ya? Kita tolong orang, tiba-tiba dia curi uang kita, dia bawa kabur uang kita. Kita meminjamkan uang kepada seseorang, tetapi begitu kita tagih, dia marah kayak apa tahu kepada kita. Kita mungkin berpikir, kok bisa ya ada orang seperti itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan membahas kenapa bisa ada orang seperti itu, karena jawabannya hanya satu, karena kita semua memiliki natur dosa. Natur dosa membuat kita bisa menyakiti hati orang lain, membuat kecewa orang lain, membuat orang lain marah, membuat orang sedih. Itu natur dosa yang digunakan untuk memecahkan hubungan antara manusia. Maka dari itu kenapa firman Tuhan ketika katakan kasihilah sesamamu, karena sesungguhnya natur dosa kita itu memecah hubungan antar manusia. Maka firman Tuhan katakan kasihi sesamamu, kasihlah yang mempersatukan manusia dengan manusia lainnya.
Nah, jadi hari ini ketika kita sadar bahwa di dalam relasi kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, bahkan juga ketika kita berada di lingkungan bermain kita mudah disakiti, kita mudah dikecewakan, kita mudah dibuat marah dan dibuat sedih oleh orang yang telah menerima kebaikan kita akan belajar bagaimana respon kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 itu menceritakan percakapan Petrus dan Yesus. Petrus ini bertanya kepada Yesus demikian, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, ibaratnya gini ya, Petrus ini nanya, "Tuhan, berapa kali saya harus ngampunin? 7 kali ya?" Udah tahu jawabannya, tapi ditanya lagi. Karena apa, Bapak Ibu? Petrus ini murid Yesus yang pernah diakui oleh Yesus bahwa dia ini adalah murid yang mengenali Yesus sebagai seorang Mesias. Dia pernah dipuji oleh Yesus. Nah, maka di dalam kisah ini, kenapa Petrus mengatakan seperti ini? Petrus ingin dibilang, "Oh benar Petrus, jawabanmu betul sekali." Tapi kita nanti lihat jawaban Yesus kepada Petrus. Apakah perkataan Petrus ini benar adanya? Kita akan lihat. Tetapi saya ingin menunjukkan beberapa hal yang menarik dari pertanyaan Petrus kepada Yesus kali ini. Nah, saudara perhatikan perkataan yang saya berikan warna kuning. Kata mengampuni di sini itu artinya demikian, Bapak Ibu. Keputusan pribadi. Artinya keputusan saya. Mengampuni itu keputusan saya. Berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Mengampuni itu keputusan saya, bukan karena saya dipaksa untuk mengampuni. Mungkin kita pernah gitu ya, misalnya anak kita lagi marah gitu sama cicinya atau sama saudaranya. "Kamu harus maafin Koko ya." Dede harus maafin Koko, atau sebaliknya, Koko harus maafin Dede ya. Kita menyuruh anak kita untuk mengampuni saudaranya. Nah, di dalam Alkitab, pengampunan itu bukan sesuatu yang dipaksa oleh orang lain. Misalnya saya bermasalah dengan si A, lalu si B nyuruh saya, "Udah, lu maafin aja." Gak bisa, Bapak Ibu. Pengampunan itu harus datang dari dalam diri kita sendiri tanpa paksaan. Kalau kita dipaksa dengan kesadaran diri kita sendiri, itu tentu beda hasilnya. Dipaksa bisa jadi, "Ya udah, gua maafin," terpaksa. Tapi kalau itu lahir dari kesadaran saya, "Oh iya, saya harus memaafkan dia. Dia manusia berdosa juga yang bisa buat salah." Maka itu tulus datang dari dalam diri kita. Nah, keputusan pribadi untuk melepaskan kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Inilah pengampunan. Keputusan pribadi untuk dilepaskan kemarahannya dan juga balas dendamnya dilepas. Dilepas bukan berarti dilepas kepada target saya. Enggak, Bapak Ibu. Dilepas itu artinya, Bapak Ibu, kalau dulu saya pernah bagi ilustrasi ini juga. Kalau kita pergi mancing ke laut, itu ada yang namanya istilah merilis ikan. Merilis ikan itu artinya apa? Ketika saya misalnya mancing ikan, lalu saya dapat ikan yang tidak boleh ditangkap atau diperjualbelikan, itu ikannya boleh saya foto karena itu hasil tangkapan saya, tetapi habis difoto harus dirilis, dilepaskan kembali. Nah, jadi saudara, ketika kita mendapatkan kekecewaan dari orang yang menerima kebaikan kita, misalnya saya dikecewakan oleh teman saya ya, saya ternyata mendapati dia ngomongin saya di belakang, saya kecewa, saya tentu merasa marah, saya tentu merasa sakit hati, saya tentu juga akan merasa sedih. Dan bisa jadi saya juga punya keinginan, biar nanti ya, lu ngejelek-jelekin gue di depan dia, gue juga bisa ngejelek-jelekin dulu di depan orang lain. Ada keinginan balas dendam. Nah, tetapi ketika saya mengampuni dia, saya melepaskan segala emosi itu, saya buang, saya kembalikan, saya lepas. Keputusan saya untuk melepaskan segala emosi itu. Bahkan saya melepaskan keinginan saya untuk balas dendam. Inilah mengampuni, Bapak Ibu, yang dimengerti di dalam zaman perjanjian baru pada saat itu. Kalau mengampuni, saya tidak boleh lagi membalas. Kalau saya membalas, berarti saya belum mengampuni. Nah, lalu
dosa itu ada yang dilakukan sengaja dan tidak sengaja. Contoh misalnya gini Bapak Ibu, kita tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Misalnya lagi bercanda, ya, lagi bercanda tiba-tiba orang yang kita bercandain sakit hati dengan bercandaan kita. Ini tidak sengaja. Tetapi di dalam pertanyaan Petrus ini adalah yang harus diampuni itu dosa yang memang sengaja ditujukan kepada kita. Perbuatan jahat yang sengaja diarahkan orang lain kepada kita. Ini perbedaannya nampak ya Bapak Ibu. Jadi ada orang yang berbuat dosa memang sengaja untuk menjahati kita gitu. Untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita sakit. Memang ada orang-orang yang sengaja mengarahkan perbuatan jahatnya kepada kita sekalipun kita mungkin udah baik sama dia. Nah, dosa seperti inilah yang ditanya Petrus, ya. Kalau ada orang sengaja dia memang mukul saya gitu, tinju saya sekarang itu kan sengaja. Nggak mungkin nggak sengaja ketonjok, nggak sengaja, nggak mungkin Bapak Ibu. Tetapi itu dosa yang sengaja ditujukan kepada kita. Orang menjelekkan kita di belakang kita sengaja. Tidak mungkin, ih keceplosan loh saya ngejelek-jelekin dia berkali-kali tapi keceplosannya kan tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi ini dosa yang sengaja dilakukan orang lain untuk menjatuhkan saya. Inilah yang Petrus katakan, berapa kali saya harus mengampuni yang demikian? 7 kali kah? Saudara, kenapa Petrus katakan 7 kali? Saudara, dalam budaya Yunani, angka itu memiliki peranan yang penting. Angka 7 menunjukkan kesempurnaan. Maka kenapa angka 7 itu sering muncul di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama juga angka 7 ternyata melambangkan kesempurnaan. Maka di hari yang ke-7 Allah beristirahat dari segala yang diciptakannya dan melihat bahwa segala hal yang diciptakannya itu sempurna dalam pandangan Allah. 7 identik dengan kesempurnaan. Maka ketika Petrus mengatakan sampai 7 kali kah, ini angka yang cukup bagi Petrus karena 7 adalah angka yang sempurna. Artinya kalau saya sudah bisa mengampuni orang 7 kali, itu saya sudah sempurna pengampunan yang saya berikan. Lalu Yesus menjawab Petrus demikian. Kata Yesus kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara, kalau 70 dikali 7 kali berapa? 490 kali. Berarti sepanjang kehidupan saya hanya perlu mengampuni kalau misalnya satu hari ada satu orang yang berbuat salah kepada saya, maka saya hanya harus mengampuni dia 1 tahun lebih. Karena kan hanya 490 kali. Ya enggak? Mungkin ada yang ngitungnya kayak gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, apa yang diberikan Yesus ini cara menghitungnya itu berbeda. Bukan 70 kali 7, tetapi 70-nya ada 7 kali. Jadi ngitungnya begini. 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. Jadi berapa kali kita harus mengampuni? Saya nggak bisa bacanya itu karena angkanya kebanyakan 8 miliar ya kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bacanya gitu ya. Karena terlalu banyak ya, saya nggak pernah pegang uang sebanyak ini gitu ya. Jadi nggak tahu cara bacanya. Inilah yang dimaksud Yesus, 70-nya itu dikali 7 kali ya, 70 kali 70 sampai 7 kali. Jadi berapa banyak saya harus mengampuni? Ya ini 8 miliar lebih Bapak Ibu. Berarti kalau saya hidup sampai 50 tahun, masih ada sisa enggak? Pasti ada. Kita hidup sampai 50 tahun paling berapa hari sih kita lalu? 365 hari dikali 50. Tidak sampai miliaran kan Bapak Ibu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini artinya apa? Tidak mungkin kita menghitung pengampunan kita sampai sebanyak ini. Artinya mengampuni sampai mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan harus punya prinsip mengampuni sampai mati. Nah saudara, kenapa saya harus mengampuni? Toh nggak mengampuni juga nggak apa-apa. Sekarang saya nggak mengampuni orang, nggak ada yang terjadi sama saya. Saya nggak maafin orang yang ngomongin saya di belakang, ya nggak kenapa buat saya.
Saya nggak maafin suami saya yang pukul saya, ya nggak masalah tuh buat saya. Tidak terjadi apa-apa di dalam hidup saya ketika saya tidak mengampuni orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita melihat kenapa saya harus mengampuni. Yang pertama adalah karena kita juga orang yang diampuni oleh Kristus. Ketika saya tidak mau mengampuni orang lain, itu artinya saya merasa bahwa saya juga tidak diampuni kok. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita memiliki kesombongan secara pribadi. Bahwa apa? Kita tidak menyadari bahwa kita juga adalah manusia yang bisa salah. Kita juga manusia yang punya peluang untuk menyakiti orang lain. Hari ini kita disakiti, bisa jadi besok kita menyakiti orang lain. Hari ini mama kita menyakiti kita, mungkin besok kita menyakiti anak kita. Hari ini teman saya menyakiti saya, mungkin besok kita menyakiti orang tua kita. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti setiap manusia tidak ada yang sempurna dan setiap manusia itu sudah menerima pengampunan dari Kristus, maka ini adalah alasan bagi kita. Karena saya sudah diampuni, maka saya juga harus mengampuni dia. Maka Yesus di dalam perikop yang kita baca tadi, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, kalau kita baca terus sampai ke bawah, Yesus memberikan perumpamaan seorang budak yang diampuni, tapi dia tidak mengampuni orang lain yang berhutang kepada dia. Saya punya hutang 1 miliar. Lalu tiba-tiba saya dapat anugerah dari bos saya, udah hutang kamu gak usah dibayar, itu hadiah aja buat kamu. Lalu ada orang yang hutang 1 juta sama saya. Selesai hutang saya yang 1 miliar dihapuskan, saya datang ke rumah orang yang hutang 1 juta sama saya, lalu saya cekek dia karena dia gak mau bayar hutang sama saya sampai dia akhirnya mati. Saudara, mana yang dosanya lebih besar? Ya pasti saya, Bapak Ibu. Siapa yang akan dijatuhkan hukuman neraka? Ya pasti saya. Kamu sudah diampuni tapi kamu gak tahu diri, kamu tidak mengampuni orang yang hutangnya lebih kecil daripada hutangmu. Nah saudara, ketika saya tidak mengampuni orang lain, mungkin saya tidak merasa diri saya pun sudah diampuni oleh Kristus. Inilah kenapa saya harus mengampuni, karena saya sadar saya pun orang yang diampuni. Nah saudara, ada sebuah lagu berjudul Why Have You Chosen Me. Liriknya itu demikian. Pertama, Why Have You Chosen Me? Kenapa Tuhan memilih saya? Dari sekian juta anak yang dari sekian banyak orang yang bisa jadi anakmu, kenapa saya yang kamu pilih untuk menjadi anakmu? Tuhan kan tahu semua kesalahan saya. Dari saya kecil sampai sekarang usia saya misalnya 40 tahun, Tuhan tahu semua kesalahan yang saya lakukan. Tetapi bagaimana bisa Engkau memaafkan, memaklumi segala dosa yang saya lakukan dan memilih saya menjadi anak? Saudara, lagu ini lahir dari hati yang begitu heran. Kenapa saya yang berdosa ini bisa diampuni dan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan? Saya yang sampai sekarang ini masih jatuh bangun di dalam dosa. Kenapa Tuhan pilih saya untuk jadi anaknya? Kenapa Tuhan selamatkan saya? Kenapa Yesus mati bagi saya sekalipun saya masih berdosa? Kita adalah orang yang diampuni. Maka ketika kita heran akan pengampunan Tuhan, itulah titik awal kita juga harus belajar membagikan pengampunan itu kepada orang lain. Saudara, inilah alasan kita mengampuni yang pertama. Alasan kedua kenapa saya harus mengampuni adalah kesatuan adalah inti dari setiap relasi. Saudara, kalau berelasi sama orang tanpa pengampunan, apakah akan ada kesatuan? Suami istri jika sudah tidak bisa lagi saling mengampuni, apa yang terjadi? Perpisahan. Pertemanan jika sudah tidak ada lagi kata untuk bisa saling mengampuni, apa yang terjadi? Tidak berteman lagi. Bahkan di dalam komunitas seperti gereja, jika tidak ada pengampunan di dalamnya, maka gereja pun akan pecah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesatuan adalah inti dari setiap relasi orang tua dan anak. Jika antara orang tua tidak ada pengampunan terhadap anaknya, demikian juga anak tidak mau mengampuni orang tuanya, maka apakah relasinya akan mengalami persatuan? Tentu tidak. Masih satu rumah sih, tapi tidak ada kesatuan di dalam emosi, pikiran,
dan juga tidak ada kekompakan di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesatuan adalah inti dari relasi. Maka dari itu saya harus berani melepaskan pengampunan. Tidak hanya menuntut pengampunan, tetapi saya juga harus melepaskan pengampunan. Jadi jangan saya hanya berpikir suami saya harus maafin saya, tapi kita tidak berpikir bahwa kita pun harus memaafkan orang lain. Oh, saya harus memaafkan si A, itu aja. Jangan, tapi A juga harus berpikir, oh saya harus memaafkan si B. Saling mengampuni, inilah yang membuat relasi tetap bersatu. Saudara, bukankah kita juga sering kali melihat di dalam kisah-kisah perceraian, karena tidak adanya kata pengampunan, saya tidak bisa lagi memaafkan dia. Firman Tuhan katakan apa barusan? Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. 70-nya ada 70 kali. Sebanyak itu kita harus mengampuni. Saudara, mungkin ada yang berpikir, Suarto ngomong gampang, belum ngalamin. Saudara, saya pernah mendengar sebuah kisah demikian dari kesaksian seorang ibu. Ya, seorang ibu ini dia memiliki 2 orang anak. 2 anaknya ini masih kecil dan suaminya ini berselingkuh. Suaminya berselingkuh awalnya diam-diam, suaminya pergi ke hotel dan di sana dia bermain perempuan. Lalu akhirnya kelamaan istrinya tahu kalau suaminya ini ternyata berselingkuh, Bapak Ibu. Nah, ketika istri ini bilang, kok kamu tega sekali selingkuh, suaminya bukan bertobat, malah suaminya makin berani untuk membawa perempuan-perempuan itu masuk ke dalam rumah mereka. Jadi suami ini tidak lagi berselingkuh secara diam-diam, tetapi dia berselingkuh secara terang-terangan di depan istri dan anaknya. Nah, lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, istri ini memang mereka ini adalah keluarga Kristen. Istri ini terus-menerus berdoa, tetapi tidak kunjung ada jawaban dari Tuhan. Bahkan suaminya semakin hari semakin buruk tingkah lakunya. Tidak hanya suaminya ini berselingkuh, tetapi suaminya ini juga berbuat kasar kepada istri dan anak-anaknya. Jadi ketika suaminya pulang ada dalam kondisi emosi yang tidak baik, seringkali anak dan istrinya itu dipukuli. Dipukuli bukan pukul yang sekedar ya Bapak Ibu, sampai babak belur dipukuli gitu. Nah, akhirnya istrinya ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya tetapi tidak bercerai. Jadi di dalam surat keagamaan dan surat gereja mereka masih dituliskan menikah tapi hanya pisah rumah. Nah, saudara, ternyata 4 tahun kemudian dari peristiwa perpisahan ini, suaminya ini sakit dan jatuh stroke. Nah, ketika suaminya ini sakit dan jatuh stroke, suaminya ini mencari istrinya kembali, istri pertamanya. Ya, selingkuhannya mengantarkan suami yang sudah tidak berdaya ini ke depan rumah istri pertama ini. Lalu istri pertama ini apa yang dikatakan? Kamu boleh tinggal beberapa hari di sini. Tetapi kemudian saya tidak mau lagi merawat kamu karena segala hal yang sudah kamu lakukan kepada saya dan anak-anak saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perasaan istri ini begitu sakit gitu ya ketika lihat suaminya balik lagi gitu. Giliran kamu udah gak berdaya, kamu udah stroke, kamu udah susah jalan, susah ngapa-ngapain, kamu bisa-bisanya cari saya lagi gitu sebagai istri pertamamu gitu. Memang kita belum bercerai, tetapi saya sepertinya udah gak bisa maafin kamu. Saya sepertinya udah gak bisa mengampuni kamu lagi gitu. Dan saya gak bisa menerima kamu sebagai suami saya lagi atas segala hal yang sudah kamu lakukan kepada saya. Nah, lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, berhubung hari itu anaknya yang pertama itu sudah kelas 1 SMP. Anaknya perempuan ini bilang sama mamanya, "Mah, papa mau tinggal di sini lagi ya." Terus anaknya bilang, "Kita berdoa yuk, Mah." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika berdoa ini, anaknya ini selesai berdoa, dia bilang sama mamanya, "Mah, aku tuh di sekolah belajar tentang yang namanya pengampunan. Aku tahu gitu, mama mungkin berat mengampuni papa. Tapi bukankah Kristus juga sudah menolong kita selama ini melewati segala hal yang berat itu? Dan sekarang papa mungkin harus belajar dari kesalahannya. Gimana kalau kita mencoba untuk menerima papa kembali dan mengampuni segala kesalahan yang papa lakukan?" Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, istri ini akhirnya mempertimbangkan yang tadinya dia hanya mengizinkan suaminya untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Dia mulai berpikir dan dia bergumul sama Tuhan. "Tuhan, saya harus
dia bisa menerima bapaknya kembali. Maka di situ istrinya berdoa, dia berpuasa, dan dia akhirnya memutuskan, ya udah, saya akan menerima suami saya kembali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya istri, suami, dan anak ini berbicara gitu ya. Ketika harinya suami ini harus get out sebetulnya dari rumah, istrinya ini bilang ke suaminya, sebetulnya saya sangat membenci kamu. Saya rasanya nggak pengen lagi lihat muka kamu ada di sini. Tapi entah kenapa, ada kasih dari Kristus yang membuat saya mau menerima kamu kembali sebagai suami saya. Terlepas apapun yang sudah kamu lakukan di masa lalu, saya mengampuni kamu. Terlepas dari semua tindakan yang pernah kamu lakukan untuk menyakiti saya mengampuni kamu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai hari itu suaminya pun mengalami pertobatan. Meskipun suaminya sudah stroke dan tidak bisa produktif lagi, tapi istrinya mulai hari itu mengampuni suaminya dan suaminya pun bertobat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini saya belajar bahwa pengampunan itu memang tidak selalu mudah untuk kita. Sebagai manusia biasa, kita punya emosi, kita punya sisi yang seolah-olah tidak mau lagi rasanya kalau disakiti untuk berulang kali. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan kita bisa mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Di dalam Kristus kita bisa mengampuni mereka yang sudah menyakiti hati kita. Nah, saudara, yang ketiga, alasan kenapa saya harus mengampuni adalah karena karya terbesar dari kasih atau cinta selain pengorbanan adalah pengampunan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta tidak hanya membuat kita berani berkorban segalanya untuk orang yang kita cintai, tetapi juga cinta membuat kita berani mengampuni orang yang kita sayangi. Saudara yang terkasih, ketika kita betul-betul mengasihi seseorang, kita juga harus memiliki keberanian untuk mengampuni dia. Karena orang yang kita sungguh sayangi, orang yang sungguh kita sayangi dan kasihi adalah orang yang tidak sempurna. Suatu saat dia bisa melukai kita, suatu saat dia bisa mengecewakan kita, bahkan suatu saat dia bisa membuat hati kita hancur. Tetapi disinilah kita harus berani untuk memberikan pengampunan. Seperti Kristus sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti dia, maka kita pun harus mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Cinta terbesar dari Kristus ada dibuktikan melalui pengampunannya kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Maka cinta terbesar yang bisa kita lakukan, kita bisa bagikan bagi orang-orang di sekitar kita adalah ketika kita berani mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Saudara yang terkasih, saya pernah nonton sebuah video gitu ya, video iklan asuransi Thailand ya. Iklan asuransi ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sekian lama ingin memiliki seorang anak gitu. Nah, seorang anak ini tiba-tiba dianugerahkan Tuhan ketika beberapa tahun mereka menikah. Dan anak ini berjenis kelamin perempuan. Anak ini anak satu-satunya, dijaga sedemikian rupa, diberikan pendidikan yang sangat berkualitas, makan minumnya segala kebutuhannya dipenuhi. Orang tuanya ini begitu mencintai putrinya karena ini adalah putri satu-satunya. Nah, tiba-tiba ketika sang putri ini sudah SMA ya, anak ini sudah beranjak dewasa, anak ini memiliki seorang pacar. Pacarnya dikenalkan kepada orang tuanya, ya orang tuanya mengenal pacar ini sebagai lelaki yang baik, tidak akan berbuat hal yang tidak-tidak kepada putri sematawayangnya ini. Maka akhirnya ketika beberapa lama pacaran, tiba-tiba anak ini memberitahukan kepada orang tuanya, anak perempuan ini, yang anak perempuan yang begitu dikasihi ini memberitahukan kepada orang tuanya, "Pak, saya hamil dengan pacar yang kemarin saya kenalin ke papa." Lalu apa reaksi dari papahnya? Papahnya itu langsung tampar putrinya. Nah, lalu Bapak Ibu, ketika papahnya ini tampar putrinya, gak lama kemudian itu ada adegan yang saya rasa kok gak logis gitu ya. Habis ditampar terus dipeluk. Ya, jadi bapaknya begitu tahu, wah, anak saya satu-satunya yang saya sayangi dihamili oleh orang lain, ya, hamil gitu ya, karena orang lain.
ditampar, tapi kemudian dipeluk. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir video itu, papanya itu mengatakan, saya itu marah sama kamu, tetapi saya tetap cinta kamu. Saya mengampuni kesalahan kamu, saya memaafkan kesalahan kamu karena kamu tetap adalah putri saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta kasih yang terbesar itu dibuktikan melalui keberanian untuk mengampuni. Siapa orang yang paling menyakiti hati kita hari ini? Sudah beranikah Anda dan saya untuk mengampuni orang itu? Jika belum, mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita meminta anugerah kepada Tuhan untuk diberikan keberanian untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin orang tua kita, mungkin bos kita, mungkin rekan kerja kita. Mari kita mengampuni mereka, karena kita adalah orang yang sudah diampuni oleh Kristus. Mengampuni tidak selalu mudah, tetapi mari kita belajar dan berproses seperti Yesus yang mengampuni orang lain. Mari kita juga mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus mengampuni. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, orang yang membuat kami terluka, orang yang membuat kami sedih. Kiranya Tuhan yang menolong memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti renungan yang kita dengar, biarlah kita tidak menjadi orang yang membalas air susu dibalas dengan air tuba. Biarlah kita boleh selalu membalas segala kebaikan Tuhan. Kita angkat satu pujian, dengan apa akan ku balas? Kebaikan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita, kita pasti tidak dapat membalasnya. Tapi biarlah kita boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia.
memasuki pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita bersyukur untuk kesehatan dan segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa syukur kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa untuk perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, seperti hari-hari yang telah berlalu Engkau melindungi kami, biarlah kami juga boleh tetap meminta pertolongan Tuhan untuk melindungi kami, memberi kami kekuatan di masa pandemi ini, dan memberi kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh terhindar dari virus COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Presiden dan Wakil Presidennya. Ya Tuhan yang terus memberikan kesehatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kita dalam mengatur negara Indonesia. Yang kedua, kita berdoa agar uji coba vaksin COVID dapat segera menemukan titik terang agar vaksin dapat segera disebarluaskan. Dan ketiga, kita berdoa agar Medan tidak lagi menjadi zona merah, tapi biarlah Medan boleh segera berada di zona hijau dan sehingga ibadah dan sekolah bisa segera dilangsungkan secara normal. Kita sama-sama buka suara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajaran pemerintahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka, agar mereka Tuhan beri kesehatan yang baik, dan Tuhan memberikan terus hikmat kebijaksanaan dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengatur negara ini dalam pimpinan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang membantu setiap tim medis yang sedang melaksanakan uji coba vaksin COVID. Biarlah Tuhan uji coba ini boleh segera menemukan titik terang dan vaksin ini boleh disebarluaskan sehingga ya Bapak, di dunia ini, khususnya di Indonesia, boleh segera mendapatkan vaksin COVID-19. Dan biarlah Tuhan Kau terus yang menjaga bangsa ini. Pulihkan dan ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Kau juga yang memberkati kota Medan. Biarlah Tuhan, kota Medan yang terus berada di zona merah, bukan suatu hal yang mustahil. Kau Tuhan boleh memberikan kota Medan ini berada di zona hijau, sehingga ya Bapak, ibadah dan sekolah bisa dilangsungkan segera dengan proses yang normal, sehingga Bapak semuanya boleh kembali normal seperti biasa. Tuhan Kau pimpin dan sertai, biarlah semuanya seturut dengan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa untuk Gereja GMI Titus. Kita berdoa supaya ibadah normal dapat segera dilaksanakan, dan kami juga meminta dukungan doa untuk tim rekaman ibadah online saya sendiri dengan Ausleni, agar diberi kesehatan dan kekuatan dan hikmat kepintaran dalam mengedit setiap video yang ada, dan juga kesehatan yang baik sehingga setiap ibadah online yang harus dilaksanakan kami boleh membantu dalam setiap prosesnya. Tuhan juga kita juga berdoakan untuk Pendeta Rasimin yang akan berkhotbah untuk minggu ini di kebaktian umum. Biarlah Pendeta Rasimin juga Tuhan beri hikmat, dan Tuhan yang juga memakai Boksu Rasimin boleh menjadi berkat untuk setiap kita jemaat di GMI Titus. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa untuk gereja kami GMI Titus. Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa agar kerinduan kami agar COVID-19 ini segera boleh berlalu, dan sehingga ibadah normal dapat dilaksanakan di setiap gereja yang ada, khususnya di GMI Titus. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk talenta yang Tuhan berikan dan kepintaran yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati kami, saya dan Ausleni, agar boleh diberi kekuatan dan kesehatan selalu, dan kami boleh setia dalam pelayanan kami sebagai tim rekaman, tim editor di GMI Titus. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Boksu Rasimin. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Boksu agar dalam setiap persiapannya dan firman yang akan disampaikan nantinya, biarlah Tuhan itu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi teguran untuk setiap kami, dan boleh menjadi kekuatan dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah seru doa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tak lupa kita juga berdoa untuk Sekolah Metodis 11. Kita menyerahkan untuk Bu Eli selaku pimpinan
dari Sekolah Metodis 11, biar Tuhan yang terus memberikan kesehatan, hikmat dan kekuatan untuk menjalankan sekolah ini. Dan biar Tuhan kami juga menyerahkan untuk kerjasama antara orang tua murid dan sekolah agar semuanya boleh terjalin dengan baik dan harmonis, apalagi ini dalam masa pandemi. Biar orang tua juga boleh memiliki kesabaran sehingga proses daring juga bukan menjadi satu beban, tapi orang tua juga boleh bekerja sama dengan pihak sekolah. Kita juga menyerahkan untuk proses pembukaan SMA Metodis 11, biar kita terus menyerahkan proses ini ke dalam tangan kuasa tangan Tuhan, sehingga SMA di Metodis 11 ini boleh segera ada dan terwujud sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami menyerahkan untuk sekolah kami Metodis 11. Tuhan, kami menyerahkan untuk pimpinan kami, Bu Eli. Tuhan, beri hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan, khususnya di masa pandemi ini, dalam menjalankan sekolah ini. Biar Tuhan, Kau terus yang memberkati beliau ya Bapak. Tuhan terus yang menambah-nambahkan kesabaran, kekuatan, dan hikmat ya Bapak. Dan biar Tuhan, Kau juga memberikan kesehatan yang baik, agar beliau juga boleh terhindar dari virus COVID-19. Tuhan, kami juga menyerahkan ya Bapak untuk kerjasama orang tua dengan pihak sekolah. Tuhan, kami menyerahkan ya Bapak di masa pandemi ini. Mungkin banyak orang tua yang stres karena mereka harus bekerja dan mereka juga harus memantau anaknya dalam pembelajaran daring. Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri memberkati setiap keluarga anak-anak murid kami yang ada di Metodis 11 ini. Apapun pergumulan mereka, apapun permasalahan mereka, Tuhan kuatkanlah mereka. Berkatilah dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan biar Tuhan Kau memberikan kesabaran yang lebih lagi kepada setiap orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran daring. Tuhan, kami juga rindu ya Bapak, sesuai dengan waktunya Tuhan, SMA di Metodis 11 ini boleh ada ya Bapak, dan boleh menjadi berkat di lingkungan titik kuning ini khususnya. Tuhan, berkati untuk setiap prosesnya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat ini kita berdoa untuk jemaat lansia yang ada tertera di sini. Kita berdoa untuk Ailai Kim, Ailai Swan, Ai Huan Ching I, Mama Rafe, Acik Bungkit dan istri, Acik Ameng, Acik Aweng, Acik Hot Chai, Mama Bu Eli, Mama dari Ciliting. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ya Bapak untuk para lansia yang ada di KMI Titus, untuk Ailai Kim, Ailai Swan, Ai Huan Ching I, Mama Rafe, Acik Bungkit dan istri, Acik Aweng, Acik Ameng, Acik Hot Chai, Mama dari Los Eli, dan Mama dari Ciliting. Tuhan, berikanlah mereka sukacita dan kekuatan, bahkan damai sejahtera di masa usia gembira mereka. Biarlah mereka boleh memiliki satu hati yang terus bersyukur dan memiliki kesehatan yang baik dan sukacita dalam melewati hari-hari mereka. Biar Tuhan Engkau terus yang menjaga setiap lansia ini dalam keterbatasan mereka di usia mereka ini. Biarlah mereka tidak patah semangat dan mereka juga di masa pandemi ini iman mereka boleh terus berpegang teguh kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat GMI Titus. Kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam masa kehamilan, khususnya untuk Jalis, Jessica, dan Erwita. Kiranya Tuhan terus menjaga, menyertai hingga proses kelahirannya, khususnya untuk saudari Jalis yang mungkin berada di masa-masa akan bersalin. Ya Tuhan yang memberkati setiap prosesnya, dan dokter yang akan menangani, tim medis segalanya. Tuhan berkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, untuk iman percaya ya, dan untuk setiap jemaat yang mungkin masih ragu imannya, dan mungkin mereka yang percaya tapi tidak didukung oleh keluarga, biar mereka boleh tetap kuat dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati untuk setiap jemaat yang mungkin dalam masa pandemi ini mereka mengalami kekeringan rohani. Biar Tuhan juga membantu mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan boleh kuatkan dan Tuhan boleh bukakan jalan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di GMI Titus, khususnya untuk saudari Jalis, Jessica, dan Erwita, yang mereka lagi menjalani masa
kehamilan mereka. Tuhan berkati di masa pandemi ini, Tuhan jauhkan mereka dari virus COVID-19. Biar Tuhan Kau juga memberkati mereka kelahiran nantinya. Mereka juga boleh sehat dan Tuhan jauhkan dari virus COVID-19. Begitu juga ini yang ada di perut mereka dan juga kelahiran nantinya. Tuhan juga memberkati dan membantu untuk setiap tim medis. Tuhan berkati semuanya dan Tuhan juga memberkati setiap biaya yang mereka perlukan. Biar Tuhan Kau yang sendiri yang mencukupkan dan Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan Kau juga menyerahkan untuk setiap jemaat. Tuhan di masa pandemi ini mungkin banyak jemaat yang mengalami kekeringan rohani. Mungkin mereka yang menjadi ragu akan iman mereka menjadi ragu kepadamu ya Tuhan. Tapi biar Tuhan mereka boleh terus Tuhan kuatkan dan Tuhan terus yang memegang mereka. Biar Tuhan di masa pandemi ini mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman kepercayaan mereka. Tuhan Kau juga menyerahkan untuk setiap jemaat yang mungkin mereka percaya dan mereka berseru untuk iman mereka. Mereka yang tidak didukung oleh keluarga. Tapi biar Tuhan Engkau tidak melepaskan mereka, tapi Tuhan terus menguatkan mereka. Dan mereka boleh suatu hari mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang didukung oleh keluarganya. Tuhan, dengarkanlah seruan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita berdoa juga untuk kaum muda-mudi. Biar Tuhan yang juga yang memegang muda-mudi GMI Titus. Kita berdoa yang pertama untuk Calvin dalam studinya agar dia boleh semangat dan boleh Tuhan yang memberi kepintaran dan sukacita dalam menjalani masa-masa belajar online. Kita juga berdoa untuk muda-mudi yang sedang dalam masa kuliah agar mereka terus bersemangat dan mereka boleh mengikuti kuliah online, boleh mengerti akan setiap pembelajaran online dan mereka boleh melaksanakan setiap tugas kuliah mereka dengan setia. Kita juga berdoa untuk kehidupan rohani remaja dan muda-mudi GMI Titus. Biar di masa pandemi ini mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus dan iman mereka boleh dimenangkan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk muda-mudi GMI Titus, khususnya untuk Calvin ya Bapak. Tuhan berkati Calvin dalam masa pandemi ini. Mungkin Calvin akan bingung atau tidak bersemangat dalam masa pembelajaran online. Tapi bila Tuhan Kau sendiri yang memberikan sukacita, semangat, dan kepintaran dalam menjalani masa pembelajaran online ini. Dan bila Calvin boleh setia dalam pembelajarannya, khususnya di kelas 12 ini ya Bapak, bila dia boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Dan Tuhan Kau juga menyerahkan untuk setiap muda-mudi yang dalam masa kuliah. Tuhan, mungkin berat bagi setiap muda-mudi untuk menjalankan masa kuliah online dan dengan beban pekerjaan yang harus mereka jalani juga. Tapi bila Tuhan Kau memberikan semangat dan kesetiaan dan Tuhan yang sendiri yang menjaga iman mereka dan membantu mereka agar mereka tetap bisa melewati kuliah online-nya dengan semangat. Tuhan Kau juga menyerahkan untuk setiap kehidupan rohani anak remaja dan muda-mudi GMI Titus. Bila Tuhan memberkati mereka, beri mereka pertumbuhan iman yang baik. Tuhan yang menjaga iman mereka. Dan bila Tuhan mereka juga boleh setia dalam setiap ibadah online. Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Dengarlah seruan doa kami ya Bapak. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pada saat ini kita berdoa untuk keluarga jemaat yang sakit. Saya tetap meminta dukungan doa untuk Papa saya yang harus menjalani proses cuci darah 1 minggu 3 kali. Biar Tuhan yang terus menguatkan Papa dan yang menjauhkan dari virus COVID-19. Tuhan juga memberkati Bapak Yao Choi untuk iman kepercayaan dan kesehatannya, dan untuk keluarga yang harus mendampingi Bapak Yao Choi. Kita juga berdoa untuk Mama Calvin dalam proses pemulihan pasca operasinya. Biar Mama Calvin juga boleh dimenangkan iman percayanya dan dalam setiap pergumulannya dia boleh tetap kuat. Kita berdoa juga untuk Papa Willis, biar Tuhan berkati untuk iman kepercayaannya dan kesehatannya, agar Papa Willis boleh semakin sehat dan semakin kuat dan imannya boleh dimenangkan. Kita juga berdoa terus untuk Mama dari Salvia, biar Tuhan yang terus berkati untuk proses penyembuhan, penyumbatan pembuluh darah, biar Mama Salvia juga boleh menjalani masa penyembuhannya dan suatu hari kita rindu Mama Salvia juga boleh dimenangkan imannya. Kita sama-sama berdoa untuk kelima orang yang keluarga jemaat yang sakit. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan untuk Papa saya sendiri ya Tuhan. Kau berkati untuk Pak Petrus, untuk Papa Yao Choi, Papa dari Cieni, untuk Mama Calvin,
untuk Papa dari Willis, untuk Mama Salvia. Tuhan, dalam setiap sakit penyakit mereka, biarlah Tuhan Kau menguatkan mereka. Tuhan, yang jauhkan dari virus COVID-19. Dan biarlah Tuhan Engkau jugalah yang membantu mereka agar mereka juga boleh memiliki iman yang boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Untuk setiap mereka yang mungkin masih mengeraskan hatinya, Tuhan, Engkau lembutkanlah hati mereka. Biarlah Tuhan Kau berkati untuk setiap keluarga mereka yang harus merawat mereka. Biarlah mereka boleh memiliki kesabaran yang baik dan mereka juga boleh menjadi terang. Sehingga Pak Yao Choi, Mama Salvia, Mama Calvin, dan Papa Willis, iman mereka boleh dimenangkan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau senyap memberikan damai sejahtera, kekuatan dalam menghadapi hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita juga kembali kita berdoa untuk keluarga jemaat yang sakit. Kita menyerahkan untuk keluarga Lauseleni, khususnya untuk kedua orang tuanya, Papa dan Mama Lauseleni. Biarlah Tuhan yang kita rindu suatu hari iman mereka boleh diselamatkan. Kita berdoa untuk kesehatannya dalam masa-masa pandemi ini, mereka juga boleh dikuatkan. Kita tetap berdoa untuk Ci Juliati, adik ipar dari Bu Eli, dalam proses kemoterapinya. Beliau juga boleh menjalaninya dengan penuh sukacita dan beliau juga boleh, imannya juga boleh dimenangkan. Kita juga berdoa untuk Ai Mehwa yang ada di Marenda, yang mengalami pembengkakan di bagian perut. Biarlah Tuhan yang juga membantu agar Ai Mehwa diberi keberanian sehingga dia boleh berani untuk menghadapi setiap proses pengobatannya. Kita juga berdoa untuk Papa dari CIT untuk iman dan kesehatannya agar beliau juga imannya boleh diselamatkan dan kesehatannya juga boleh semakin hari semakin baik. Kita berdoa untuk saudari Nini, kakak dari CIT. Kita berdoa untuk kesehatannya dan imannya suatu hari juga boleh dimenangkan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga dari Lauseleni. Tuhan berkati untuk keluarga Leni ya Bapak. Tuhan, kami rindu suatu hari keluarga ini boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Mereka boleh melihat karya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau juga yang memberkati dan memberikan kesehatan kepada Papa dari Lauseleni, Mama dari Lauseleni. Tuhan yang memberkati, Tuhan beri kesehatan yang baik, agar semakin hari mereka boleh memiliki damai, sukacita di dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka kesehatannya boleh semakin hari semakin sehat di dalam Tuhan. Tuhan juga yang berkati untuk Ci Juliati, adik ipar dari Bu Eli. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap proses kemoterapi yang harus dijalani. Biar Tuhan Kau memberkati, memberikan Ci Juliati iman, kepercayaan, dan sukacita. Dan biar Tuhan Kau memberkati agar Ci Juliati, kami rindu suatu hari imannya juga boleh diselamatkan. Tuhan, Kau juga menyerahkan untuk Ai Mehwa yang ada di Maranda. Tuhan, Kau tahu apa yang dihadapi oleh Ai Mehwa. Tuhan, biar Engkau memberikan keberanian agar Ai Mehwa juga boleh berani untuk menjalani setiap proses pengobatannya. Dan juga Ai Mehwa juga boleh datang berobat ke rumah sakit. Dan Tuhan terus yang menjaga imannya dan terus yang membantu dalam setiap proses penyembuhannya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga CIT. Tuhan berkati untuk papanya dan untuk kakak dari CIT, Cinini. Tuhan, kami menyerahkan iman mereka. Biar Tuhan kami rindu suatu hari keluarga CIT, Papa CIT dan Cici dari CIT juga boleh Tuhan selamatkan. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka alami, penyakit yang mereka harus hadapi, dan setiap proses pengobatan mereka. Tuhan, Engkau yang sendiri yang menguatkan, dan Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, mereka sukacita. Dan biar Tuhan dalam setiap proses pengobatannya, mereka boleh menjalaninya dengan setia, dan mereka juga boleh melihat cinta Tuhan, kasih Tuhan, dan pengorbanan Tuhan. Dan mereka boleh, iman mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita mengakhiri doa malam kita dengan mengucapkan doa Bapa kami, 祝祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。